Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi, Renungan Pagi Keluarga IBC. Shalom. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pendeta Markus Haliman dan tim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan di pagi hari ini. Baiklah, renungan kali ini berjudul Kebaikan hati yang diketahui semua orang, dengan nats firman Tuhan Filipi 4 ayat 5. Saya akan membacakannya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, ini adalah ayat yang tergabung dalam perikop nasihat-nasihat terakhir, yaitu nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi sendiri tergolong dalam surat-surat dalam penjara, yaitu surat yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara di Roma. Surat yang ditulis menjelang akhir hayatnya. Sebagai nasihat terakhir tentulah ini teramat penting. Saudara-saudara sekalian, pada waktu surat ini ditulis terjadi ketidakharmonisan dalam jemaat di Filipi. Pasal 4 ayat 2 dan 3 menyatakan salah satu contohnya. Dinyatakan di sana dua orang wanita pelayan Tuhan, Euodia dan Syntyche, saling tidak sehati. Sebut saja mereka bermusuhan karena berlainan pemikiran. Paulus sudah menasihati mereka untuk segera bersehati sepikir, tetapi sepertinya hal itu belum terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu Paulus meminta rekan sepenanggungannya yang sejati, yang ia sebut Synsugos, untuk menengahi mereka. Saudara-saudara, Synsugos artinya kawan sepenanggungan atau yoke fellow. Jadi bukan nama orang tertentu di Filipi. Saudara-saudara, Filipi pasal 4 ayat 5 adalah salah satu nasihat untuk jemaat di sana, termasuk juga nasihat untuk Euodia dan Syntyche, dua wanita pelayan Tuhan yang sedang berselisih itu. Isi nasihatnya adalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati. Alkitab Koine mengungkapkan ini dengan istilah to epieikes. Epieikes diterjemahkan sebagai the gentlest, diterjemahkan juga sebagai ramah, baik budi, lemah lembut, bersikap suka mengalah, tidak suka memaksa, tidak merasa lebih tinggi atau lebih unggul dari orang lain. Saudara-saudara, ada juga yang merumuskan bahwa epieikes adalah kecenderungan baik terhadap orang lain, menunjuk kepada kesediaan untuk mendengarkan alasan dan kesediaan untuk tidak membalas. Jadi, saudara-saudara, mengapa terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan dalam jemaat di Filipi? Itu terjadi karena setidaknya salah satu dari arti epieikes tidak dilakukan. Ketidakharmonisan itu bisa jadi karena ketidakramahan, bisa terjadi karena beberapa di antara mereka merasa lebih unggul dari orang lain, bisa terjadi karena ada yang suka memaksakan kehendak, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, nas ini menarik sekali dan sekaligus menimbulkan pertanyaan. Ada dua hal yang menarik, yaitu pertama, kebaikan hati yang diketahui semua orang, dan kedua, Tuhan sudah dekat. Apa artinya kebaikan hati yang diketahui semua orang? Dan apa hubungannya dengan Tuhan sudah dekat? Saudara, epieikes, yaitu ramah, lemah lembut, bersikap suka mengalah, dan lain sebagainya, patut terus-menerus kita lakukan. Kepada si A, epieikes. Kepada si B, epieikes. Menjalin relasi baru, misalnya kepada si C, epieikes. Bertemu atau berrelasi dengan siapa saja, terlebih sesama anggota jemaat, epieikes. Saudara-saudara, semakin kita memiliki pengaruh dalam suatu komunitas atau lingkungan, khususnya di dalam jemaat, semakin epieikes lah semestinya kita. Karena itu akan dilihat orang lain, baik yang berelasi langsung atau yang mengamati kita dari jarak tertentu. Ada yang sedang mencari teladan dari kita, tetapi mungkin ada juga yang sedang mencari-cari kesalahan kita.
Apapun itu saudara-saudara, tidaklah menjadi masalah selama kita epieikes. Pada saatnya orang-orang di sekitaran kita itu akan memuliakan Bapa di surga. Tepat seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Dituliskan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, tak heran jika Paulus begitu bersedih dan sangat risau mendengar laporan bahwa ada 2 orang wanita di Filipi sedang berselisih. Mereka penginjil yang rajin. Tentu saja karena mereka penginjil yang rajin, mereka berpengaruh dalam jemaat di Filipi. Tidak sedikit jemaat Filipi melihat keteladanan salah satu dari mereka, atau bahkan melihat keteladanan kedua-duanya. Jadi mereka berpengaruh. Semakin berpengaruh, semestinya semakin epieikes. Tetapi sayangnya saat itu mereka tidak. Saudara-saudara, karena berita perselisihan mereka sampai ke telinga Paulus yang berada di tempat yang jauh dari Filipi, yaitu di Roma, maka saya berkeyakinan bahwa perselisihan tersebut telah berlarut-larut dan bahkan semakin memanas. Buktinya perselisihan mereka turut menimbulkan ketidakharmonisan dalam jemaat. Sedih sekali. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya menerapkan epieikes terus-menerus. Itu akan menjaga dan menumbuhkan keharmonisan di dalam jemaat. Orang-orang yang terdampak langsung oleh kebaik-hatian kita, bahkan yang menyaksikan dari jauh pun akan memuliakan Bapa di surga jika kita terus-menerus epieikes. Jadi saudara-saudara, hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat dalam ruang dan waktu. Tuhan sudah dekat dalam ruang, artinya Ia ada di antara kita. Melalui pertolongan Roh-Nya yang hadir bersama-sama kita, kita akan sanggup melaksanakan perintah atau nasihat ini. Tuhan juga sudah dekat dalam waktu, artinya Yesus akan datang kembali. Maka mari kita bersemangat mempraktikkan kebaikan hati menjelang kedatangannya itu, sampai segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.